Oke, kita lanjutkan dengan kuliah kita. Sekarang kita akan melihat fungsi seperti apa saja yang terintegralkan secara Riemann. Seperti kita ketahui, integral itu berkaitan dengan limit. Oleh karena itu, beberapa sifat yang lalu juga berlaku di sini. Misalkan kriteria Cauchy, kemudian prinsip Apet dan lain sebagainya. Nah, statement dari prinsip Cauchy ini, kriteria Cauchy ini dapat dilihat sebagai berikut. Jadi misalkan kita punya fungsi dengan daerah definisi AB ke R ya. Jadi F ini akan terintegralkan secara Riemann. Saya integralnya secara Riemann-nya tidak saya tulis. Jika dan jika kriteria Cauchy itu seperti apa? Untuk setiap epsilon positif ada delta yang tentu saja bergantung pada epsilon. Demikian sehingga jika partisi P dengan ada teksnya ya, sembarang teksnya lebih kecil dari delta epsilon, demikian pula partisi lain yang ada teksnya lebih kecil dari delta epsilon, maka jumlah Riemann keduanya itu tidak berbeda jauh. Ya, jadi betul-betul kita lihat kriteria Cauchy seperti pada limit itu kan tidak kita bandingkan dengan titik yang nilai yang dikonvergeni ya, tetapi cukup membandingkan nilai-nilai pada barisannya. Demikian pula di sini cukup membandingkan antara dua jumlah Riemann-nya. Nah, saya kira buktinya tidak akan memberikan sesuatu, tidak akan saya tuliskan di sini, toh sudah ada di buku. Ada lagi beberapa kriteria tentang fungsi yang konstan, kemudian dia tidak konstan tapi tidak kontinu, bahwa dia integrable. Saya kira itu lebih baik dibaca di buku. Di video ini saya hanya akan memberikan hal-hal yang mungkin lebih mudah dilihat di video daripada dibaca di bukunya. Lagi hal yang penting adalah teorema prinsip Apet ya. Teorema Apet yaitu misalkan F-nya F dari AB ke R. Ya. F akan terintegralkan jika untuk setiap epsilon positif ada fungsi alfa yang bergantung pada epsilon dan omega juga bergantung pada epsilon yang terintegralkan dan terintegralkan kemudian sebagai prinsip Apet nilainya fx itu diapit oleh dua fungsi tersebut dan selisih integral dari AP fungsi yang di atas dikurangi fungsi yang di bawah itu akan lebih kecil dari epsilon ya. Saya kira buktinya sekarang saya harapkan Anda sudah bisa membacanya di buku. Nah, jadi
F-nya itu adalah continue, kemudian pada interval tutup. Jadi dia akan continue uniform. Jadi artinya kalau saya ambil epsilon positif, akan ada mungkin sebaiknya saya tulis begini, karena F-nya itu continue uniform, maka ada delta positif. Demikian sehingga jika X min Y-nya itu berbeda lebih kecil dari delta, akan mengakibatkan perbedaan nilainya lebih kecil dari epsilon. Ya. Nah, jadi sekarang kalau nanti ambil partisi P ya, dan diberi teks lebih kecil dari delta. Jadi kalau kita lihat ini adalah A-nya, saya gambar X1-nya di sini besar, ini adalah X0, kemudian ini X2, demikian, tapi jarak antar mereka itu kurang dari delta. Jadi nilai fungsinya itu cukup kecil ya, ini bedanya hanya sebesar epsilon. Oke. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa menghampirinya katakanlah dengan teks yang di sini, perbedaan antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi di sini katakanlah nanti menggunakan nilai yang paling kecilnya, di sini nilai yang paling besarnya. Ya, jadi nah, jadi untuk setiap subinterval itu katakanlah di xi min 1, xi gitu tipikalnya ya. Jadi kita definisikan alpha i, alpha x ya, untuk di interval ini saja itu adalah nilai yang paling kecilnya ya, nilai yang paling kecilnya. Jadi minimum dari fx pada interval itu. Saya tulis untuk singkatnya ini ii aja ya. Dan omeganya adalah maksimumnya x dari ii, dari fx ya. Nah, tentu saja sekarang kita akan melihat bahwa fx itu akan diapit oleh fungsi alpha x ini dan omega x. Nah, saya tidak membuktikan di video ini bahwa alpha x dan omega itu dua fungsi yang terintegralkan ya. Ya, jadi sebetulnya kita cukup menjumlahkan begitu, tapi saya tidak membuktikannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa bagaimana perbedaan antara alfa dan omega ini. Ya. Jadi mohon perhatikan bahwa saya hanya menuliskan tipikalnya ya, tetapi alfa ini didefinisikan pada seluruh AB ya. Hanya pada subinterval ini definisinya mengikuti ini. Ya, jadi kalau kita lihat fungsi f itu katakanlah ini dibagi 4 gitu, maka ini yang paling bawah, ini ada yang paling bawah, ini paling bawah. Itu akan mendefinisikan alpha x, kemudian yang paling atas akan mendefinisikan omega x. Nah, sekarang kita tinggal menghitung selisih antar keduanya, yaitu integral dari AB dari yang besar dikurangi yang kecil dx, yang pada dasarnya itu adalah ya limit karena dia hanya berhingga ya, datar begitu. Kemudian kita pilih saja ini adalah
nilai yang menyebabkan dia terbesar, walaupun mungkin tidak perlu ya sebetulnya, tidak perlu yang paling besar. Jadi ambil saja 2 titik sembarang ya, ambil 2 titik sembarang, saya sebut saja katakanlah VI min FUI ya. Jadi 2 titik pada subinterval ini ya. Nah ini kan kali XI min 1 ya. Terus kemudian tentu saja ini akan kurang dari yang tadi epsilon saja ya. Epsilon ini lebih kecil dari epsilon, tapi agar enak B min A ya, jadi continuity-nya tadi epsilon B min A begitu. Nah ini sigma dari XI min 1 I dari 1 sampai N yang lebih kecil dari epsilon. Jadi kalau perbedaan antara fungsi yang atas dengan bawah itu lebih kecil dari epsilon, maka fungsi yang dijepitnya itu juga akan terintegralkan. Nah, beberapa sifat lain yang sudah kita ketahui, buktinya ada di buku, saya kira silahkan dibaca. Bagi saya yang penting sekarang kita harus berlatih soalnya.